Cinta jika sudah berbalut mantra bisa berubah menjadi pengkhianatan paling keji. Kandungan kamu sekarang berapa bulan, Dok? Udah 7 bulan, Eyang. Bagus. Bagus. Tak pernah terbayang, pelukan nenek yang penuh kasih sayang menyembunyikan niat mencelakakan. Maksud kamu apa ngelempar telur di rumah Eyang gua? Terserah kalau kamu membunuh saya. Yang penting kamu harus pergi dari rumah terkutuk itu. Astagfirullahaladzim, janin siapa ini? Maaf Mas, bukannya aku nggak menghargai masakan Eyang, tapi ini daunnya pahit banget, aku nggak... Alah, alasan kamu aja itu. Kisah yang seharusnya terkubur karena penuh derita dan kesedihan. Namun dia memilih untuk berbagi demi masa depan yang lebih baik. Jadi waktu itu saya lagi hamil 7 bulan, Mbak. Terus suami saya ngajak untuk tinggal di rumah Eyangnya. Lalu kamu setuju, Mbak, untuk diajak tinggal di rumah Eyang? Awalnya sih saya setuju banget ya, Mbak. Karena kan menurut saya ya ini salah satu kesempatan buat saya mengabdi lah sama keluarga suami saya. Tapi pas saya sampai sana kok saya jadi berubah pikiran ya, Mbak. Memangnya kenapa, Mbak? Apa yang membuat kamu merasa ada sesuatu yang aneh? Aduh, gimana ya, Mbak? Rumah Eyangnya suami saya tuh Bentar ya, sayang ya. Iya, Pak. Bintang 3 ya. Nah. Mana, Sayang? Itu. Dekat kok dari sini rumah Eyang. Pas banget belakang danau ini. Apa, sayang? Ada apa? Rumah nenek kamu beneran di daerah sini? Iya, nggak jauh kok dari sini kok. Kamu kenapa sih? Ya, apa sih? Cuman aneh aja. Kita mesti ngelewatin danau ya? Iya. Kamu lihat rumah itu kan? Iya. Pas banget di belakang. Itu rumah Eyang. Iya, iya. Yaudah ya, sayang. Kayak udah mau hujan deh. Iya, iya. Kamu masih kuat kan jalan? Masih kok. Ya, kamu hati-hati ya. Licin soalnya, sayang. Tungguin aku. Iya, iya, iya. Oke, oke. Astagfirullahaladzim! Mas, Apa, sayang? tadi aku ngeliat sosok lewat di situ, Mas. Nggak ada kamu. Sekarang emang nggak ada, tapi tadi ada, Ya Mas. udah. Mungkin kamu salah lihat. Yuk, ya udah. Kita kan udah mau nyampe nih. Jalan yuk. Udah, nggak usah diliatin. Mas, Apalagi? ada suara bayi nangis, Mas. Enggak, aku nggak denger apa-apa kok. Udah. Masa kamu nggak denger sih? Tadi. Sekarang emang udah nggak ada suaranya, tapi tadi suara bayi nangis. Ya udah. Di mana ya? Enggak. Aku nggak denger apa-apa. Mungkin kamu salah denger aja. Jadi kan ini perkampungan, saya. Mungkin itu bayi orang tetangga sebelah mungkin atau warga sebelah, kita nggak tahu. Yuk. Masa sih? Ya udah, kita jalan. Ini udah mau hujan. Ayo. Udah. Yuk. Takut, Mas. Iya, kan ada aku di sini. Sini. Mas, ini beneran rumah Eyang kamu? Ini emang rumah Eyang. Kenapa? Pasti kamu takut ya? Nggak ada apa-apa kok, sayang. Kamu nggak usah takut, ya? Ya memang bentuknya kalau rumah tua kayak gini. Ya udah, yuk. Eyang pasti nungguin kita. Udah masuk. Udah, kan ada aku. Mas, tunggu. Eyang, ini Raka Eyang, udah datang Eyang. Mas, mungkin Eyang lagi pergi kali. Enggak. Eyang.
Mana ya yang? Padahal udah janji loh untuk nungguin kita. Iya, mana ya yang? Astagfirullahaladzim. Ayahnya apa? Pak, saya Raka, cucunya yang Lasmi. Ini istri saya, Pak, Anya. Yang ada, Pak? Iya, aduh. Oh iya. Jadi tuh bukan cuman rumah dan daerah Eyang aja gitu yang bikin saya takut, Mbak. Tapi itu penjaga rumah Eyang, Mbak. Dia itu natap saya sama suami saya tuh dingin banget, Mbak. Itu yang bikin saya takut. Saya nggak paham, Mbak. Memangnya penjaga rumah Eyang ini nggak kenal sama suami Mbak? Enggak, Mbak, karena kan suami saya udah lama nggak ke rumah Eyangnya. Ya jadi dia baru ngelihat penjaga rumah itu saat ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Mbak? Apakah kamu dan suami akhirnya bisa masuk rumah Eyang? Iya, akhirnya kita bisa masuk sih, Mbak. Cuman pas saya masuk itu kok bulu kuduk saya merinding ya, Mbak. Memangnya kenapa, Mbak? Apa yang membuat kamu merasa begitu? Saya nggak tahu, Mbak, tapi auranya tuh beda banget, Mbak. Saya jadi makin takut. Eyang udah tidur ya, Pak? Pak. Pak Sabto kemana sih? Gak tahu kok hilang ya? Mas aku takut, Mas. Itu suara apa, Mas? Oh, itu suara Eyang lagi lembah, udah biasa. Yaudah yuk, kita temuin Eyang. Eyang di kamar, sayang. Mas, kita pulang aja yuk, Mas. Aku takut, Mas. Udahlah, kamu ngapain takut sih? Itu cuma pengaruh hormon kehamilan kamu aja. Udah gak ada apa-apa, kamu gak usah mikir macam-macam. Sekarang ikut, yuk ke kamar. Nyamperin ya. Ayo. Yang? Sepi durung bisa nindra. Eyang? Eyang. Ya, Eyang, Raka sama Anya udah di sini. kalian sudah datang. Sayang, sungkem dulu. Sungkem dulu sama Eyang. Iya, Mas. Eyang. Kandungan kamu sekarang berapa bulan, Dok? Udah 7 bulan, Eyang. Oh, sudah 7 bulan. Bagus. Bagus. Kok perasaan aku makin gak enak ya? Saya kaget pas Eyang tuh ngelus-ngelus perut saya, Mbak. Kenapa memangnya, Mbak, ketika Eyang ngelus perut kamu? Nggak tahu, Mbak, padahal Eyang tuh cuma ngelus-ngelus perut saya doang gitu. Tapi saya merasanya kok aneh ya, jadi merinding. Terus, Mbak, setelah itu apakah ada kejadian-kejadian yang aneh? Apa yang terjadi selanjutnya? Malam pertama saya nginep di rumah Eyang, saya nggak bisa tidur, Mbak. Kenapa, Mbak? Apakah karena kondisi kamarnya nggak enak, nggak nyaman, sempit, kusam sehingga kamu nggak nyaman? Kamar saya sih luas, Mbak, nyaman. Tapi yang bikin saya nggak bisa tidur tuh saya sering dengar suara tangisan bayi, Mbak. Tangisan bayi? Iya, Mbak.
Ada suara tangisan bayi dari mana itu? Mas, bangun mas. Apa sih? Ada suara, Enggak, gua aja. ada suara bayi nangis mas. Udah. Kamu kok, aku takut mas. Kamu malah tidur, mas. Dari mana ya suara itu? Mas. Hah? Eyang buka pintu kamar aku ya, Eyang. Mas, ada suara tangisan bayi dan pintu kamar juga kebuka, Mas. Aku nggak mau bangun lagi. Eyang. Kok nggak ada siapa-siapa di sini? Suara dari mana itu? Kok ada suara bayi? Eyang? Siapa itu? Suara bayi itu. Apa jangan-jangan suara bayi itu dari kamar itu? Kayaknya suara tangisan bayinya ada dari dalam sana. Maaf Eyang, tadi aku dengar suara bayi nangis di dalam sini Eyang. Bayi? Kamu jangan mengada-ngada. Itu halusinasi kamu saja. Biasa kok kalau orang hamil ada aja yang aneh-aneh. Sudah sana, kamu tidur lagi. Tidur. Iya Eyang. Cepat. Jadi malam itu Mbak dengar ada suara bayi lagi. Iya Mbak, Loh, tapi bukannya di rumah itu nggak ada bayi, Mbak? saya juga jadi makin penasaran Mbak. Saya mau cari tahu asal dari tangisan bayi itu tuh dari mana. Dan pas saya cari tahu, ternyata saya dengar suaranya dari kamar belakang tempat rumah Eyang Mbak. Tapi sayangnya saya nggak bisa masuk Mbak. Kamu akhirnya cerita nggak sama suami kamu soal hal ini? Iya saya bilang, tapi suami saya malah marahin saya Mbak. Karena dia bilang saya masuk tanpa izin ke kamarnya Eyang. Dianggap lancang lah saya. Ya saya jadi makin gak betah Mbak. Makanya saya ngajak suami saya tuh pulang. Dan suami kamu setuju? Enggak Mbak. Dia malah nyuruh saya pulang sendiri. Mas, aku mau sama kamu kita balik aja ya ke rumah kita. Aku ngerasa rumah ini serem Mas. Aku nggak tenang di sini. Kamu kenapa sih? Hah? Dari tadi kamu pengen pulang aja. Kan kamu tahu kita baru nyampe. Tapi Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku bisa kok jagain Eyang sendiri. Udah kamu gak usah banyak alasan lagi lah sama aku. Udah kamu pulang aja. Udah pergi. kok kamu jadi ngebentak aku kayak gitu sih Mas? Aku mau kok jagain Eyang. Tapi Sarapan yuk.
Eyang udah siapin. Mas Raka. Tungguin Mas Raka. Kok sarapanku daun-daunan hancur begini? Kamu kenapa nggak makan? Hargain dah. Udah makan. Tapi Mas, Udah lah. Makan. Yang udah susah-susah bikin itu. iya. Itu apa-apaan sih, Nat? Kamu nggak ngargain Eyang masakin kamu? Maaf Mas, bukannya aku nggak menghargai masakan Eyang, tapi ini daunnya pahit banget, aku nggak... Alah, alasan kamu aja itu. Eyang masakin kamu itu supaya bayi kamu kuat. Gak usah banyak kalau udah makan. Mas maaf, Makan! Mas. Nggak nyangka ya, kamu tega kasarin aku kayak gini ya Mas. Aku kecewa sama kamu. Anya! Anya sini, Anya! Sudah sayang, habiskan dulu makanannya. Aku bener-bener gak nyangka Mas Raka bisa tega banget ngebentak aku, kasarin aku kayak gitu. Kalau tahu kayak gini, lebih baik aku nggak usah ikut kesini dari awal. Mas Raka, Mas udah Mas, jangan halangin aku pergi Mas. Aku tetap mau pergi dari sini. Mas Sabto, pergi Pak dari sini Pak, jangan ganggu saya. Pergi Pak dari sini Pak, jangan ganggu saya Pak. Kurang ajar kamu Sabto. Eyang, Sini. Eyang udah ya. Eyang udah ya. Eyang. Pak. Keluar kamu Sabto. Malang, cepat. Kamu mau pergi? Ya. Ada apa ya? Istrimu itu loh Raka, dia mau pergi. Jangan pergi hanya. Eyang udah nggak usah nangis. Kalau dia mau pergi, udah biarin aja dia pergi. Ekspresi Eyang kok bisa berubah tiba-tiba begitu? Oma itu sayang sekali sama Anya. Kamu tahu kan, Oma udah siapin loh selamatan buat 7 bulannya. Jangan pergi Anya. Jangan pergi Anya. Eyang sayang banget sama Anya. Kamu dengar kan sekarang Eyang ngomong apa? Hah? Tak maaf sama Eyang? Maaf Eyang. Waktu itu saya benar-benar kaget Mbak ngelihat perubahan sikapnya Eyang yang tiba-tiba berubah gitu aja. Sampai Eyang tuh mau bikin acara 7 bulanan. Memang agak aneh sih ya Mbak ya. Lalu apa yang terjadi setelah perubahan sikap Eyang? Apakah kamu tetap jadi pergi dari rumah Eyang? Enggak Mbak, saya nggak jadi pergi dari rumah Eyang. Akhirnya saya cuma jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, buat ngilangin kejenuhan dan juga rasa takut saya. Tapi waktu saya jalan-jalan Mbak, dan ketemu sama warga, kok mereka malah bersikap aneh ya? Kok bisa gitu sih Mbak? Emangnya kamu bikin salah apa sama mereka? Pak.
Bapak itu kenapa ya tiba-tiba jutek banget sama aku? Bu, Mau apa kamu nyapa-nyapa saya? Mau mati kamu, hah? Bu lepasin Bu, saya salah apa Bu? Ampun, 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 ampun. Ibu itu kenapa ya? Kok tiba-tiba dia kayak ketakutan banget kayak gitu, Mas? Di arah sebelah sana. Padahal nggak ada apa-apa. Gimana sih ini anak? Gak tau malam apa ya? Kamu dari mana aja sih? Hah? Kamu gak tahu waktu? Ini udah malam loh. Maaf Mas, bukan maksud aku mau bikin kamu jadi khawatir. Aku tuh tadi cuma jalan-jalan aja cari udara segar. Aku gak mau tahu. Kamu mau gak pulang, mau apa, terserah. Aku cuma khawatir sama calon anak kita ini. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih Mas sama aku? Berhenti! Maksud kamu apa ngelempar telur di rumah eyangku? Hah? Terserah kalau kamu mau bunuh saya. Yang penting kamu harus pergi dari rumah terkutuk itu. Ngomong sama saya. Udah Mas, stop. Aduh, kalau kamu kayak gini kamu sama aja nyakitin bapak itu Mas. Udah Mas. Aku harus tahu alasan dia kenapa. Udah kamu sabar ya. Aduh Mas. Kamu kenapa? Perut aku sakit Mas. Iya, yaudah. Malam itu saya ngerasain kontraksi, Mbak. Tapi saya penasaran nih Mbak, dengan warga di lingkungan rumah Eyang. Kenapa sih mereka sikapnya seperti itu sama kalian, segitu nggak ramahnya? Awalnya saya juga heran, Mbak. Kenapa sikap warga kayak gitu? Tapi pas saya renungin, kayaknya mereka ini tahu Mbak sesuatu tentang rumah Eyang. Tapi nggak bisa bilang sama saya gitu loh. Tentang rumah Eyang? Memangnya ada apa Mbak tentang rumah Eyang itu? Jadi waktu suami saya ribut sama warga di sana, ternyata warga di sana tuh pada teriakin kita Mbak, agar saya dan suami saya tuh pindah dari rumah Eyang. Nah dari situ saya tuh makin curiga banget sama Eyang. Tapi Mbak, pas saya tanya ke Eyang malah marah, bahkan saya dilarang keluar sama Eyang. Itu salahmu sendiri, Anya. Kenapa kamu keluar? Iya, Yang. Udah aku omelin dia tuh. Susah sih kasih tahu. Mulai hari ini, Eyang harap kamu nurut. Jangan keluar rumah lagi. Emang kenapa Eyang? Aku nggak boleh keluar rumah. Udah, kamu ngapain sih protes segala? Udah nurut aja sama Yang. Demi kebaikan kamu juga. Ya udah. Tapi sebelum aku turutin perintah Eyang, aku mau tanya satu hal. Kenapa pas tadi aku ketemu warga suruh aku sama Mas Raka untuk keluar dari rumah ini? Eyang ini beneran sedih atau cuma acting ya? Kok bisa emosinya gampang berubah begitu? Anya, maksud kamu apa sih? Hah? Kamu mau nyakitin Eyang? Bikin dia nangis dengan pertanyaan itu? Biarkan saja, Raka. Biar Eyang sendiri yang nerangin ke Anya. Ya udah, Eyang jangan nangis tuh. Hah? Udah ya. Anya, kamu tahu nggak? Warga di sini ini semua membenci sama Eyang. Karena Eyang ini sudah sepuh, tidak ada teman. Dianggapnya Eyang ini hantu. Dianggapnya Eyang ini setan. Yaudah, Makanya kamu disuruh keluar dari rumah Eyang. Eyang kan jadi kesepian, Anya. Eyang udah. Eyang tenang aja. Siapapun yang menghina Eyang, biar Raka yang ngajar. Ya, Eyang udah nggak usah khawatir. Oke? Raka,
Terima kasih ya nak. Kamu memang cucu Eyang yang sayang sekali sama Eyang. Eyang juga sayang sama kamu nak. Kamu tidur sama Eyang ya malam ini. Eyang akan ngobatin perutmu itu supaya tidak kontraksi lagi. Tapi Eyang, aku udah nggak kontraksi lagi kok. Selalu kayak gitu kamu tuh. Protes aja kamu tuh. Udah nurut sama Eyang. Eyang kan niat baik sama kamu. Aku bener-bener udah gak sakit lagi, Mas. Apa sih kamu protes mulu sih? Aku tuh suami kamu loh. Udah kamu tidur sama Eyang. Hanya tidur saja sama Eyang ya, biar kandunganmu nanti sembuh. Ya sayang ya. Ya udah. Aku mau tidur di sini, tapi kamu temenin aku ya, Mas. Eyang, gimana? Boleh? Raka, kamu tidur saja duluan. Biar saja si Anya di sini sama Eyang. Udah kamu sama Eyang, ya? Eyang. Sudah Anya, kamu tidur saja. Nanti tengah malam Eyang bangunin buat ngobatin perutmu ini. Tidur. Ayo. Lingsir wengi sepi durung iso nindra. Waktu itu saya benar-benar mengkhawatirkan kandungan saya, Mbak. Saya takut ada apa-apa sama kandungan saya, Mbak. Ya Mbak, saya bisa memahami. Dan Eyang bagaimana saat itu? Apa dia mengobati kamu? Iya, Mbak. Eyang memang ngobatin saya. Tapi cara ngobatinnya aneh, Mbak. Aneh? Aneh kenapa Mbak? Aneh. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Lindungi bayiku. Ya Allah, aku tahu Engkau mendengar permintaan aku. Maka lindungilah aku ya Allah, lindungilah bayiku. Ajar. Siapa yang mengganggu? Awas ya, kalau sampai ketahuan siapa yang ngusilin aku. Anya, kamu di mana? Anya, di mana kok? Anya, jangan lari. Jangan lari Anya. Anya. Itu. Anya jangan lari.
Kunci apa ini, Pak? Ya, Pak. Makasih, Pak Sabto. Anya, jangan lari kamu. Anya. Kamu kenapa sih? Mas, Eyang itu mau menyakiti kandungan aku, Mas. Tadi dia baca mantra-mantra aneh terus dia kayak kesurupan gitu. Dia benar-benar mau menyakiti kandungan aku, Mas, bukan mau mengobati aku. Kamu jangan asal ngomong ya. Mana mungkin Eyang ngebunuh keturunannya sendiri? Aku demi Tuhan, aku nggak bohong sama kamu. Kamu tuh nggak percaya sama aku. Udah lah. Yang kamu tuh nggak ada satupun yang bisa dipercaya. Tapi aku nggak bohong, Mas. Demi Tuhan, Eyang kamu mau menyakiti kandungan aku. Tega ya kamu, Mas, tampar aku. Jaga mulut kamu ya. Kamu tahu apa yang kamu omongin? Kamu sudah menghina Eyang. Dan sekarang kamu minta maaf sama Eyang. Minta maaf. Minta maaf. Enggak, Mas, jangan bawa aku ke sana, Mas. Enggak. Pak Sabto. Bapak ngapain nahan pintu Eyang? Ayo buka, Pak. Eyang. Kenapa kamu di sini? Yang Pak Sabto ini yang nahan pintu Eyang tadi. Berani-beraninya kamu nutup pintu ini. Hah? Kamu kurang ajar. Ini kenapa, Yang? Kamu perlu tahu, karena si Sabto ini berusaha memperkosa istrimu. Ngerti? Bener. Eyang bohong, Mas. Pak Sabto nggak mau memperkosa aku. Justru Pak Sabto mau menolong aku dari Eyang, Mas. Anya, kok kamu malah membela Sabto? Kan jelas-jelas Sabto mau memperkosa kamu. Apa kamu memang mau? Mas. Mas, stop. Diam kamu, gak usah ikut campur. Bapak kira saya takut sama Bapak. Iya. Tega banget ya, Mas ya. Kamu lebih percaya sama Eyang kamu daripada aku istri kamu, Mas. Kamu tega sama aku, Mas. Anak! Ya ampun, Mbak. Jadi suami kamu sendiri tuh sudah benar-benar terhasut sama Eyang. Iya Mbak, sampai omongan saya aja tuh nggak pernah didengar sama dia Mbak. Karena dia lebih percaya sama Eyangnya. Ya ampun, Mbak, kasihan banget kamu. Terus kamu kabur kemana? Waktu itu saya mau kabur Mbak. Tapi karena masyarakat terus ngejar saya panik Mbak. Saya masuk ke kamar dan saya bersembunyi di sana. Tunggu. Kamar yang kamu maksud? Yang kamar rahasia itu? Iya. Kamar yang kamu dengar suara tangisan bayi ketika kamu pertama kali tidur di rumah Eyang? Iya Mbak. Anya, kamu di mana, Anya? Gak ada pilihan lain. Sial. Aku harus kayak gimana? Anya, jangan lari, Anya! Aduh! Anya! Anya, kamu jangan sembunyi, Anya! Anya! Anya!
Please, please jangan masuk sini Mas, please. Ini kan ruangan Eyang yang dilarang. Alhamdulillah, akhirnya aku selamat. Bau apa ini? Bau banget. Kamar rahasia itu bau anyir, Mbak. Iya Mbak, baunya tuh kayak bau bangke. Dan dengan baunya kayak gitu, kamu masih bisa bertahan, Mbak, di kamar itu. Mau gimana lagi Mbak? Tapi Mbak, kamu tahu nggak Mbak, sumber bau di kamar itu berasalnya dari mana? Ternyata sumber baunya Mbak berasal dari lemari yang ada di kamar itu Mbak. Bau apa ini? Bau apa ini? Sepertinya baunya ada di dalam sini. Astagfirullahaladzim. Janin siapa ini? Janin siapa itu? Banyak sekali. Ada peti. Apa isinya ya? Ya Allah, ada emas. Banyak banget. Ada juga surat. Anya, Raka, astagfirullahaladzim, Eyang. Eyang kenapa menulis nama aku dan Mas Raka di kertas ini? Astagfirullahaladzim, Eyang. Ada apa ini sebenarnya? Jadi selama ini Mbak, ternyata kecurigaan saya tuh terbukti Mbak. Eyang melakukan pesugihan untuk kekayaan Mbak. Kok tega sih yang melakukan itu? Saya juga nggak habis pikir Mbak, kenapa Eyang begitu. Pantesan selama ini saya sering dengar suara tangis bayi. Dan ternyata itu pertanda agar saya waspada. Terus Eyang tuh gimana Mbak? Dia ikutan nyari kamu juga nggak? Eyang nggak berhenti di situ Mbak. Dia melakukan kejahatan lain. Dan dia bukan cuma tega membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi Eyang juga membunuh Pak Sabto, Mbak. Astaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sabto udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sabto pasti dibunuh sama Bu Lasmi. Saya sih curiganya begitu, Pak. Iya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini ngerumun di sini? Itu, Mbak. Pak Sabto meninggal. Ya Allah, Pak Sabto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita ambil jenazah Pak Sabto. Udah, Ayo, ayo ayo. kita bantu yuk. Ayo. Ayo, Pak. Ikut aku dulu. Lepasin, Mas. Lepasin. Eyang kamu, Mas. Sudah menumbalkan keluarga kamu untuk pesugihan, Mas. Jangan sembarangan ngomong kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu masuk aja ke dalam kamar yang selalu Eyang rahasiakan.
Raka, Eyang sama sekali tidak membuat pesugihan-pesugihan itu. Kalau ada janin-janin yang di kamar itu karena mereka keguguran. Dan itu saudara-saudara kamu akibat dari diusir oleh warga. Makanya Eyang melarang Anya untuk keluar. Bohong. Kamu jangan percaya, Mas. Buktinya, di dalam kamar itu ada nama kita berdua, Mas. Eyang, bener itu. Kenapa Eyang nulis nama kita berdua di situ? Eyang memang menulis nama kalian. Maksudnya Eyang supaya janinnya Ayah ini tidak terjadi apa-apa seperti saudara-saudara kalian itu. Maka dari itu, Eyang memasak untuk menguatkan janin istrimu. Tapi apa? Istrimu malah mengira Eyang memberikan racun. Eyang, di saat seperti ini, Eyang masih aja manipulatif ya. Membuat masyarakat percaya supaya Eyang itu nggak salah. Gitu maksud Eyang. Anya diam, Anya. Udah jelas-jelas Eyang aku itu nolong kamu, nolong bayi kita. Gak mungkin Eyang nyakitin darah dagingnya sendiri. Dan kamu tahu, malam ini tepat bulan purnama. Itu sangat bagus untuk selamatan 7 bulan janin ini. Anak kamu, Raka. Iya, Yang. Raka udah siapin semua untuk acara itu. Jadi Eyang mau merayakan acara 7 bulanan kamu, Mbak? Iya, Mbak. Dan suami kamu setuju? Saya juga nggak tahu, Mbak. Suami saya benar-benar terpengaruh sama Eyang ya, Mbak. Dia sampai memaksa saya untuk ikut acara 7 bulanan, Mbak. Dengan cara aneh kayak gitu. Apa yang terjadi selanjutnya? Ada yang nggak beres ini. Aku harus segera pergi dari sini. Kamu mau kemana? Duduk dulu. Ritual ini belum selesai. Anya, ikutin aja semua proses acara ini ya. Demi anak kita loh. Raka, tolong ambil telur di dapur. Tadi Eyang lupa. Cepet. Oh iya. Akhirnya aku bisa melaksanakan ritual hari ini. Kayak aku dengar suara tangis bayi. Tapi suaranya dari kamar itu, kayaknya aku harus ngeliat. Aku harus buka nih kamar. Oh, nyanjir banget. Bener yang dibilang sama si Anya. Penasaran sama isi lemari ini. Baunya dari sini semua. Jadi selama ini benar.
Eyang tega ngelakuin ini semua. Dia rela ngebunuh semua darah dagingnya hanya karena untuk pesugihan. Astagfirullahaladzim. Eyang sadar ya, minggir. Jangan pergi, Anya. Ritual ini belum selesai. Mau kemana kamu? Kamu tidak bisa pergi dan tidak boleh pergi sebelum Eyang mengambil janinmu. Minggir Eyang. Jangan melawan. Jangan sakitin Anya, Eyang. Begini caramu untuk hancurkan aku. Anya. Sudah aku dalam hidupmu. Kau tinggalkan aku pergi. Maafin aku ya sayang. Coba kalau dari dulu aku percaya sama kamu, semua pasti nggak akan pernah terjadi seperti ini. Aku maafin kamu. Sendiri di sini. Akhirnya Eyang meninggal, Mbak. Eyang meninggal karena tenggelam, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya turut berduka ya Mbak. Makasih, Mbak. Dan kamu sendiri Mbak saat itu, bagaimana dengan kondisi kehamilan kamu? Apakah bisa diselamatkan? Alhamdulillah, Mbak. Janin saya bisa diselamatkan dan bisa lahir dalam keadaan sehat. Untung aja waktu itu kita cepat ambil tindakan, Mbak. Saya nggak ngebayangin kalau waktu itu kita nggak tepat waktu dan telat 1 menit aja. Duh, alhamdulillah Mbak, saya ikut lega mendengarnya. Dan mayat-mayat janin yang ada di dalam lemari itu Mbak, apa yang terjadi setelah Eyang meninggal? Saya dan suami saya menguburkannya di pekarangan rumah Eyang, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah selesai semua yang nguburin janin-janin yang ada di sini. Mari kita doakan supaya mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya juga mau menyampaikan pada kalian semuanya, saya minta maaf atas semua perbuatan Eyang saya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong maafkan Eyang saya. Kita pamit ya. Mari, Bu, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu setelah itu, kalian tinggal di mana? Saya dan keluarga kecil saya memulai semuanya dari awal, Mbak. Dan mencari rezeki yang halal. Karena saya yakin akan lebih bahagia bisa hidup dengan rezeki yang halal. Mbak, betul banget itu Mbak. Saya setuju, saya sependapat dengan kamu. Dan saya harus memberikan apresiasi kepada Mbak Anya sudah bersedia hadir membagikan kisah kamu kepada para pemirsa catatan hati. Karena saya tahu ini pasti nggak mudah. Jujur ngikutin kisah kamu itu sangat mencekam Mbak. Dan saya lega pada akhirnya Mbak bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya doain ya Mbak Anya supaya kamu dan keluarga kecil kamu tuh senantiasa diberikan kebahagiaan, rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, terima kasih ya Mbak doanya. Terima kasih banyak ya Mbak Anya. Pemirsa, semoga kisah Mbak Anya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Meski cobaan hidupnya begitu berat, namun Mbak Anya tak pernah menyerah. Ia terus berjuang mempertahankan dirinya dan nyawa anaknya. Dari sini kita bisa melihat bahwa tak ada yang lebih kuat dari cinta seorang ibu yang rela melawan dunia demi anaknya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa nyawa yang dikandungannya itu hendak ditumbal oleh tangan yang seharusnya melindungi. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah yang bisa menginspirasi dan menjadi pelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami.
Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Saya Nadia Mulia undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.